Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara daring atau online. Tema pada ibadah hari ini adalah komunikasi spiritual berdasarkan pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Siapakah hendak ku puji kau selalu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa, ia bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar bisi dan diputihkan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6 yang mengatakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kebenaran Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Silakan duduk. Ibu Bapak, kita akan masuk pada firman Tuhan. Bapak Ibu bisa menyiapkan pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 17. Kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kasih berkat-Mu melingkupi dan membuat kami merasakan kekuatan senantiasa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari pertama Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu,
melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia telah berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, selamat hari Minggu untuk kita semua ada di rumah masing-masing. Kami sangat bersyukur bagi Bapak Ibu yang hari Minggu ini membuka channel YouTube dari GPIB Cahaya Nugrah. Kami ada di Surabaya. Kami juga sudah membuka persekutuan ibadah tatap muka sejak 5 Juni 2020 kemarin, dan sampai detik ini puji Tuhan lancar dan semua melakukan protokol kesehatan. Tapi kami juga melayankan ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah keluarga secara online atau daring. Untuk itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu tetap punya semangat, keyakinan, berbaring lemah di rumah maupun rumah sakit, tetap yakin Tuhan sembuhkan. Kalau hari ini masih proses, besok, lusa, percayalah ada mukjizat Tuhan yang berlaku atas diri kita. Harus diaminkan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami situasi yang sangat sulit pada masa-masa pandemi wabah ini, ekonomi yang menurun, ataupun mengalami kondisi rumah tangga yang di dalamnya Bapak Ibu terjadi sesuatu yang tidak sehat sebagai suami istri, Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan. Tuhan penyelenggara kita. Sudah sibuk dengan pandemi, pusing juga kita dengan suami istri. Ya, kita berdamailah dengan baik, supaya lancar-lancarlah kita masa pandemi ini. Lalu Bapak Ibu yang lansia, tetap bersyukur, tetap Tuhan pelihara dalam masa lansia kita. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, yang tidak sempat untuk berjumpa dalam ibadah tatap muka, ibadah daring ini juga satu alternatif Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Ingat, sampai selesai
tidak dicepet-cepetin, tapi full. Tuhan, kita kan minta kalau sama Tuhan kan, Tuhan berikan berkat, kita pasti minta full, enggak paru-paru toh. Nah, ibadah tuh paru-paru. Kalau kita suka ini sini, nanti kita enggak suka, lanjut aja, cepetin aja. Lalu kita enggak dapat berkat, ganti lagi, gitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan kan enggak gitu, kalau kasih kita kan yang tepat, lengkap. Begitu juga kita berjumpa dengan Tuhan, lengkap. Oke, jadi bertobat yang seperti itu. Pada hari Minggu yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan, Bapak Ibu pernah enggak mendengarkan akan ucapan hidup tapi mati? Hidup tapi mati. Ini bukan orang verlam loh ya, bukan orang sakit loh ya. Hidup tapi mati. Pernah melihat kondisi seperti itu? Atau jangan-jangan kita malah tidak sadar kalau sesungguhnya kita sedang ada dalam kondisi demikian. Hidup tapi mati. Secara kasat mata atau jasmani, fine. Kita mungkin baik-baik saja. Keluarga kita baik-baik saja. Namun sesungguhnya kita sudah mati secara rohani. Kita sudah mati untuk menerima kehidupan suami atau istri kita atau anak-anak kita. Kita sudah mati dengan situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Bapak Ibu, kok bisa begitu? Hidup tapi tanda kutip mati. Ibu Bapak kekasih, kita bisa dibilang hidup tapi mati bila sehari-hari kita menunjukkan hal yang seperti itu. Setiap yang namanya pagi, siang, malam, ini masa pandemi loh Bapak Ibu, berdoanya tidak kurang-kurang. Mengirim gambar-gambar Alkitab, gambar-gambar gedung gereja, menyampaikan kata-kata rohani kepada sanak saudara. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi di rumah tidak pernah nyapa yang manis-manis, kasar-kasar. Tapi kalau kirim orang, selamat ulang tahunkah, semoga sehat selalu. Di rumah lo gak pernah ngucapin kepada istri atau suaminya. Tapi kepada orang di ujung-ujung mana tuh, ingat sekali. Atau kita seperti Ibu Bapak tahu, kamus berjalan. Waduh, kalau namanya Alkitab, bukan di luar kepala, nyamplok di kepala. Tetapi kenyataan sehidup sehari-hari, Yohanes mau bilang, nggak kayak gitu ceritanya, gitu. Nggak kayak gitu ceritanya. Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-8 yang B. Telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Yang gelap itu sudah lenyap, yang bercahaya itu sudah ada dalam diri orang percaya. Untuk itu barang siapa ia sudah ada dalam terang, tapi membenci saudaranya, sesungguhnya kegelapan itu masih ada dalam dia. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Yohanes mau menyampaikan secara kehidupan yang real, jangan sampai kita manis di mulut, tapi perilaku kita luar biasa jahatnya. Pintar untuk berkata bijak, tetapi perbuatan kita tidak pernah bijak. Pintar sekali kita menyampaikan sesuatu, tapi sesungguhnya ada udang di balik batu. Kalau udang di balik rempeyek enak juga ya Bapak Ibu ya. Atau udang di balik mendoan atau apakah makanan, ya enak. Tapi udang di balik batu berarti ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak elok bentuknya, yang tidak baik bentuknya.
Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, memang sih Bapak Ibu, sekalipun hidup kita terlihat saleh, kenyataan juga kita masih berkubang dalam dosa. Memang melihat kondisi kita yang sebenarnya, terkadang kita juga berkata, apa bisa saya dalam kebenaran Tuhan? Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus dalam karya penyalipan dan kebangkitannya. Jangan pernah kita gagal paham dengan apa yang sudah Tuhan curahkan untuk hidup kita. Jangan pernah kita kambing hitamkan, iya ini kelemahan saya. Tuhan tahu, lalu kita kambingkan kelemahan kita. Padahal Yohanes mengatakan bahwa yang gelap sudah lenyap. Terang itu adalah kebenaran yang hadir dalam kehidupan gereja mula-mula. Jangan sampai dikaburkan dengan hidup tapi mati. Tahu firman Tuhan, tapi berkata bahwa tunda, nanti, dan seterusnya. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah Tuhan yang mengenal setiap hati. Oke? Dia tidak akan pernah Allah yang tidak kenal kita. Dan kita tidak bisa menyembunyikan keadaan kita yang sesungguhnya dari Dia. Kalau kita dengan pasangan hidup bisa sembunyi-sembunyi, dengan orang tua bisa main belakang, atau dengan pimpinan dan kita sebagai karyawan, kita bisa berolah kata, melakukan yang tidak benar. Ibu Bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Allah mengenal setiap hati. Kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan keadaan kita yang sesungguhnya di dalam Dia. Karena itu Yohanes mau menggiring jemaat ini, jemaat mula-mula dan Bapak Ibu dan saya memahami apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak mampu mengkomunikasikan yang spiritualitas pada kehidupan beriman kita, baik lewat tutur kata dan perbuatan. Mari, Ibu Bapak Saudaraku, jika kita mengubahnya, Yohanes bilang, kita pasti tidak akan binasa. Karena itu, buru-buru, perikop ini buru-buru bertobat, buru-buru memperbaharui hidup ini. Kekristenan itu bukan hanya simbol-simbol ayat yang dikirim kanan kiri, atau kita rajin mendengarkan. Bapak Ibu, kalau rajin mendengarkan lagu-lagu pop rohani, lagu kidung jemaat kah, apapun lah lagu rohani, tolong tidak sambil lalu, diresapi, didoakan, dan kita memperlakukannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Ada lagu pujian, jangan kamu takut, saya adalah, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau masa wabah pandemi ini, ketakutan merorong kita, apa jadinya? Tidak mungkin hidup kita didukung dengan uang ketika kita tidur atau tidak melakukan aktivitas. Kita beraktivitas. Masa-masa pandemi ini bukan berarti masa malas-malasan di rumah, enggak. Perlu kita meyakini di dalam perjalanan suka duka, angin puting beliung sekalipun, kalau Allah tetapkan kita hidup, hadir, bekerja, maka berkat itu ada di situ. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan, melakukan perintah-perintahnya, tidak lagi berbuat dosa, selalu mencari yang baik. Ibu Bapak,
Sebelum saya akhiri akan perenungan ini, ada lagu pop. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh? Siapa yang tahu hati kita? Yang menyelidiki hati kita. Karena itu lagu pujian itu sebenarnya ditujukan kepada Tuhan. Selidiki hati aku Tuhan. Aku nih hidup dengan spiritualitas yang baik tutur kata dan perbuatan, atau aku hidup tapi mati. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, mulailah hidup di dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh tinggal dalam kehendak dan firman-Nya, supaya kita tetap hidup. Jangan tunggu sampai kita dalam keadaan hidup tapi mati. Roh Kudus menuntun kita. Selamat hari Minggu yang berulang tahun di hari ini atau hari-hari dalam minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Selamat ke taman usia. Yesus memberkati dan tetap menjaga kehidupan kita sehat dan melakukan protokol kesehatan. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari berdiri, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan yang merasuli. Dengan hati dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan naikkan syafat kita. Bapak Ibu silakan melipat tangan di rumah masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini berjumpa kembali dengan firman-Mu yang kudus, dengan ibadah hari Minggu. Tuhan, kami berketetapan hati. Perjumpaan kami dengan Tuhan ini tidak pernah sia-sia, karena Tuhan menguduskan kami dan memberikan kami akan kehidupan yang diberkati untuk bangsa negara yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, kami tetap memohon bersama dengan Bapak Presiden kami Joko Widodo, berikan sehat kuat, lindungi ia Tuhan dari sakit penyakit virus apapun juga. Begitu juga dengan Wakil Presiden kami, para kabinet dan
Kami datang untuk memimpin kami yang ada di Surabaya, Gresik, Jawa Timur. Tuhan memberikan hikmat tuntunan dalam keberadaan mereka memimpin kami sebagai bagian bangsa ini. Tuhan, kami tetap memohon untuk jemaat Tuhan yang menggemuli dalam kondisi akan masa pandemi ini. Anak-anak kami yang proses belajar mengajarnya PJJ. Demikian juga Tuhan untuk kami yang ada di Surabaya sekitarnya. Kami mengetahui sungguh jelas makna dari kehadiran Tuhan lewat masa pandemi ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami tetap ketenangan, kesabaran, dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan, bagi kami yang terpapar virus COVID ini, kami harus isolasi mandiri di rumah, kami harus dalam perawatan di rumah, sakit. Tuhan Yesus, kuatkan dan pulihkan kami. Nakes tenaga kesehatan, para dokter, perawat, penggali kubur, pembawa mobil ambulans. Kami melipat tangan. Tuhan, tolong, janganlah mereka terpapar COVID ini. Mereka sudah melakukan pekerjaan mereka, lindungi mereka Tuhan. Kami nyerahkan akan perjalanan bangsa ini lewat beberapa peristiwa bencana. Pulihkan dan kuatkan mereka yang berdampak, kehilangan, ataupun sementara mengungsi. Kami juga memohon ya Tuhan, bagi kami yang ada pada ulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, diberkati sukacita, baik kelahiran maupun perkawinan kami. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, yang juga mengalami satu situasi pergumulan keluarga. Tuhan jawab mereka semua dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan 1 minggu yang berjalan ini kepada Engkau Sang Pemilik hidup dan waktu, dan Engkaulah kekuatan, sukacita dan pengharapan kami. Kami meletakkan perjalanan 1 minggu yang berjalan ini kepada Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskan pada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Maka
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah minggu ke-6 sesudah Epifani tanggal 14 Februari 2021. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Epifani, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri hari ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Komisi Google Multimedia dan segenap pelayan yang melayani pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.